Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marciana Nabi. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan dengan NIM 241420109, kelas A4 semester 2. Di saat ini saya akan membuat tugas video project untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan Dosen Pengampu Narseni Pongo Eskap Emkap. Nah, di saat ini saya akan membawakan materi tentang edukasi pendidikan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat. Kita masuk pada pengertian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS adalah kebiasaan atau tindakan yang dilakukan secara sadar oleh individu, keluarga, atau kelompok masyarakat untuk mencegah kebersihan dan kesehatan, guna mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan menerapkan PHBS, seorang berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang sehat, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun di tempat umum. Tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Dan yang kedua, mencegah penyebaran penyakit terutama yang bersumber dari lingkungan tidak sehat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Yang keempat, mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk ditinggalkan. Dan yang kelima, mendorong kemandirian masyarakat dalam berperilaku sehat tanpa tergantung pada pihak manapun. Nah, kita akan belajar tentang langkah utama dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang pertama, kita harus mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Baik itu sebelum makan, sesudah makan, setelah buang air, setelah bermain, atau setelah berpergian. Dan yang kedua, menggunakan air bersih untuk minum atau untuk memasak, untuk mandi dan mencuci. Nah, ayo kita lihat 6 langkah dalam mencuci tangan pada video berikut ini. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Dan langkah ketiga dalam perilaku hidup bersih dan sehat yaitu menggunakan jamban sehat. Menggunakan jamban yang sehat baik itu ketika kita buang air besar di toilet yang bersih dan tidak mencemari lingkungan. Keberadaan jamban yang sehat sangat kita perlukan. Ada beberapa syarat jamban agar dapat dikatakan sehat. Pertama, lubang resapan septic tank berjarak minimal 10 hingga 15 meter dari sumur atau sumber air minum. Kedua, tidak berbau. Kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga maupun tikus. Ketiga, lantai kedap air dan landai atau miring ke arah lubang pembuangan sehingga tidak ada air kotor yang mengenang. Keempat, lengkapi dengan dinding dan atap pelindung serta cukup penerangan. Kelima, tersedia ventilasi udara. Keenam, tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Dan ketujuh, bersihkan lantai dan jamban secara teratur. Nah, tidak sulit kan? Pastikan jamban kita menjadi jamban yang sehat. Dan langkah yang keempat yaitu membuang sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik serta buang sampah secara teratur. Yuk kita lihat video tentang edukasi buang sampah pada tempatnya. Dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Yang pertama, untuk menjaga kebersihan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita menjaga lingkungan kita tetap bersih dan menjadi lebih sehat. Yang kedua, kita akan mencegah banjir. Karena jika membuang sampah sembarangan,
dapat menyumbat aliran air yang ada di selokan ataupun sungai. Yang ketiga, akan memudahkan untuk daur ulang sampah, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Yang keempat, dengan membuang sampah pada tempatnya, kita akan mencegah kerusakan air dan tanah. Karena jika kita membuang sampah sembarangan, dapat menjadi polusi untuk tanah maupun air. Ayo kita jaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kita masuk pada langkah yang kelima, yaitu mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Cuci bersih bahan makanan dan hindari jajan sembarangan. Dan yang keenam, melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur minimal 30 menit sehari seperti jalan kaki, senam, atau bersepeda. Dan yang kedelapan, pemeriksaan kesehatan secara rutin, seperti imunisasi, cek kesehatan, dan timbang berat badan, terutama untuk anak-anak. Dan langkah yang kesembilan yaitu menjaga kebersihan diri, seperti mandi setiap hari, potong kuku, gosok gigi, dan ganti pakaian yang bersih. Dan berikut ini ada video tentang menjaga kebersihan diri. Oke teman-teman, sekian dari video edukasi tentang pendidikan kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat. Mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan materi. Dan terima kasih. See you next time. Bye-bye. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.